Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akhlak bertamu dan menerima tamu. Nah, jadi ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, akhlak bertamu dan menerima tamu. Yang kedua, hubungan baik dengan tetangga. Yang ketiga, hubungan baik dengan masyarakat. Dan yang keempat, pergaulan muda-mudi. Langsung saja saya akan membahas akhlak bertamu dan menerima tamu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu, sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah dia dimuliakan oleh tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan utama bertamu menurut Islam adalah menyambung persaudaraan atau silaturahim. Silaturahim tidak hanya bagi saudara-saudara senasab, saudara seiman dengan non-muslim juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat, dan orang-orang mukmin yang lain. Di sini juga ada adab bagi tamu. Yang pertama, bagi seorang yang diundang, hendaknya memenuhi sesuai waktu kecuali ada uzur, seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya. Untuk menghadiri undangan, maka hendaknya memperhatikan syarat berikut. Yang pertama, orang yang mengundang bukan orang yang harus dihindari dan dijauhi. Yang kedua, tidak ada kemungkaran pada tempat undangan tersebut. Yang ketiga, orang yang mengundang adalah muslim. Yang keempat, masuk dengan seizin tuan rumah. Begitu juga segera pulang setelah selesai memakan hidangan. Poin kedua, hubungan baik dengan tetangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, khatib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, yang teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Bertetangga adalah bagian kehidupan manusia yang hampir tidak bisa mereka tolak. Manusia bukan semata-mata makhluk individu, tetapi juga merupakan makhluk sosial. Seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Satu sama lain selalu bermitra dalam mencapai kebaikan bersama. Poin ketiga, hubungan baik dengan masyarakat. Selain hubungan baik dengan tetangga dan tamu, orang Islam harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat umum yang berada pada lini-lini kehidupan. Baik orang itu berbeda agama sekalipun. Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena manusia merupakan makhluk sosial dan menjadi fitrah manusia untuk saling kenal mengenal dengan sesama. Hal ini Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal."
Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Islam sudah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat, seperti menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab yang sedang bersin. Poin yang terakhir yaitu pergaulan muda-mudi. Gambaran maraknya budaya permisivisme dan hedonisme ini dapat kita lihat dari hasil penelitian Sinovac di 4 kota, Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Dari 450 responden putra-putri usia 15-24 tahun, kita menemukan kenyataan yang sangat mencengangkan. Fenomena seks bebas di kalangan remaja akan data berikut ini. 1. Sekitar 16% remaja di 4 kota itu mengaku sudah berhubungan intim saat berusia 13-15 tahun. Yang kedua, 44% responden lainnya mengaku mulai mencicipi seks sejak usia 16-18 tahun. Sampai di sini kita dapat menghitung bahwa 50% responden mengaku telah berhubungan seks saat mereka belum lagi lepas akil balik. Yang ketiga, sekitar 35% responden mengaku mengenal seks pertama kali dari film porno. Sisanya mengaku mengetahui seks dari pengalaman sesama teman. Yang keempat, 40% responden mengaku pertama kali melakukan hubungan seks di rumah mereka. 26% mengaku senang melakukannya di tempat kos, 26% lainnya senang melakukan di kamar hotel. Pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan? Di antara aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah aturan mengenai tata cara pergaulan antara pria dan wanita. Berikut rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim agar mereka terhindar dari perbuatan zina yang tercela. Yang pertama, hendaknya setiap muslim menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Yang kedua, hendaknya setiap muslim menjaga auratnya masing-masing dengan cara berbusana islami agar terhindar dari fitnah. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri pada perbuatan zina. Misalnya, berkhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang keempat, menjauhi pembicaraan atau cara berbicara yang membangkitkan selera. Yang kelima, hindarilah bersentuhan kulit dengan lawan jenis, termasuk berjabat tangan dengan sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Yang keenam, hendaknya tidak melakukan ikhtilat, yakni berbaur antara pria dengan wanita dalam satu tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.